Selamat pagi untuk para peserta rapat hari ini. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih untuk Jennifer selaku owner dari Mall Istana Plaza, lalu Keisha sebagai Kepala Departemen Marketing, dan Hasna sebagai Kepala Departemen Public Relation sudah menghadiri rapat hari ini. Saya, Keisha, sebagai Kepala Departemen R&D akan memimpin rapat pada hari ini. Untuk permasalahan yang akan kita bahas di rapat ini adalah kondisi dan pembaharuan Mall Istana Plaza. Mengapa harus diadakan rapat ini? Karena Istana Plaza itu merupakan sebuah pusat pembelanjaan yang dulunya menjadi salah satu tempat andalan pengunjung. Tapi seiring berjalannya waktu, mall ini tergeser oleh adanya mall baru yang lebih modern dan lebih lengkap. Lalu kita juga tidak bisa melupakan adanya COVID. Dengan adanya COVID juga itu melakukan dampak yang besar terhadap mall ini. Semakin sedikit lagi minat pengunjung untuk mengunjungi mall Istana Plaza. Dapat dilihat di dalam video, pengunjung itu semakin sedikit. Lalu banyak toko yang tutup. Walaupun ada beberapa toko yang buka, dapat dilihat di dalam toko tersebut hampir tidak ada pengunjung. Lalu yang terakhir, keinginan orang untuk berkunjung ke Istana Plaza itu mengurang. Lalu solusi dari departemen saya yaitu R&D. Pertama, kita melakukan rombak toko yang ada di Istana Plaza sesuai dengan kebutuhan dan keinginan pengunjung. Hal ini dilakukan untuk menarik pengunjung untuk mengunjungi kembali Istana Plaza yang sudah melakukan perombakan terhadap toko-toko yang ada. Lalu yang kedua, menyediakan restoran dan entertainment yang lebih banyak. Karena menurut survei dan artikel, orang-orang itu lebih tertarik untuk mendatangi mall, restoran, dan entertainment yang lebih banyak. Terakhir, melakukan inovasi pada pembangunan untuk tentunya menarik perhatian dari para pengunjung juga. Selanjutnya dapat dilanjut dari solusi marketing yang akan disampaikan oleh Keisha. Baik, untuk solusi marketing tersendiri yaitu seperti yang kita sudah ketahui, dengan kemajuan teknologi yang begitu pesat, udah sangat mempermudah untuk mempromosikan Mall Istana Plaza ini menjadi mall yang inovatif agar bisa kembali ramai oleh pengunjung dengan desain iklan yang menarik. Di sini saya berkepikiran untuk kita agar bisa mempromosikan Mall Istana Plaza ini dengan meluncurkan desain yang sangat menarik untuk memikat para hati pengunjung untuk bisa berkunjung ke Mall Istana Plaza ini seperti dahulu kala yang sudah sangat ramai sekali. Nah, di sini saya pertama-tama ingin mempromosikan Mall Istana Plaza ini dengan iklan billboard. Mengapa saya mengambil iklan billboard ini? Karena yang pertama itu cakupannya sangat luas dan lebih efektif juga dengan desain yang menarik perhatian dan penyampaian dari author advertising juga lebih jelas dan terarah. Dan yang untuk kedua yaitu sosial media. Nah, di sosial media ini saya ingin meluncurkan di Instagram dan TikTok karena penyebaran informasi dapat berlangsung secara cepat dan bisa secara cepat pula untuk memikat para pelanggan untuk berkunjung ke Mall Istana Plaza. Dan yang untuk ketiga yaitu influencer marketing. Nah, dengan menggunakan pemasaran influencer marketing ini, kita dapat meningkatkan reputasi mall menjadi lebih baik dan ramai pengunjung yang bisa berdatangan. Lalu selanjutnya bisa dijelaskan solusi Departemen PR. Solusi dari Departemen PR, yang pertama ada membuat IP menjadi one-stop shopping, di mana IP merupakan mall yang kurang diminati para pengunjung karena faktor kurangnya brand yang masuk yang menjadikan IP menjadi mall yang kurang lengkap. Kemudian ada membuat event mingguan. Eh, Event mingguan ini diharapkan dapat menarik banyak pengunjung untuk datang kembali ke Mall Istana Plaza. Lalu ada lebih banyak menarik brand luar maupun dalam negeri. Dengan menjalin kerjasama dengan brand luar maupun dalam negeri, dapat menjadikan mall ini menjadi mall yang lebih bervariasi dari brand-brand yang masuk ke mall tersebut. Sekian untuk presentasi yang dapat disampaikan dari kami untuk Ibu Owner. Selanjutnya kita akan lanjut ke sesi diskusi yang nge-lag nggak sih kajiannya?
Iya, aku nge-lag bentar-bentar ya. Ganti ini dulu. Ganti ganti wifi. Ya Sabar, udah. sabar, sabar. Agak parah. Tuh, tapi kayak gini enggak nge-lag. Iya lagi. Aja. Coba dicoba dulu, guys. Atau ya udah aku ganti wifi dulu deh, bentar. Nggak apa-apa, coba dulu aja. Kita bisa. Oh, iya. Sekian untuk presentasi yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kita akan lanjut ke sesi diskusi jika ada dari owner ingin menanyakan beberapa solusi yang sudah disampaikan. Baik, mungkin saya akan menanyakan dari solusi departemen masing-masing. Saya sebenarnya sudah pernah membahas permasalahan ini, tapi mungkin belum membahas per departemen. Jadi saya akan membahas dulu per departemen. Nah, untuk departemen R&D, saya mau nanya nih, gimana cara kalian tahu apa yang menjadi kebutuhan dan keinginan dari pengunjung? Dan yang kedua itu, kira-kira menurut kalian restoran dan entertainment apa yang cocok dan menurut kalian tuh memenuhi kebutuhan dari pengunjung kita gitu. Oke, untuk toko yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan pengunjung, kita akan melakukan survei. Sebenarnya untuk restoran dan entertainment pun sama, karena kita membutuhkan data yang konkret untuk eh, melakukan perombakan ini. Dengan cara apa? Dengan cara menyebarkan kuesioner. Kita bisa menyebarkan kuesioner ini dari Instagram Istana Plaza, lalu juga ke kerabat-kerabat terdekat. Setelah mendapatkan data, kita dapat mulai menyortir mana yang lebih toko-toko yang cocok untuk berada di Mall Istana Plaza ini. Untuk restoran itu akan dilakukan tahapan yang sama juga. Untuk entertainment, kita akan menyediakan entertainment yang belum ada di mall-mall yang sudah ada di Bandung. Seperti contohnya di PVJ ada ice skating, lalu di Pascal ada permainan untuk anak-anak. Untuk entertainment dari Mall Istana Plaza ini yang sudah dibahas oleh tim R&D adalah pertama kita akan menyediakan playground untuk umur yang lebih tinggi dari balita. Jadi itu bisa menarik pengunjung untuk bermain di sana. Lalu yang kedua juga ada bioskop yang ramah untuk anak-anak yang dimana di dalam bioskop tersebut ada permainan. Jadi anak-anak tidak merasa bosan dan dibolehkan untuk berisik. Jadi itu juga dapat menarik pengunjung untuk mengunjungi Mall Istana Plaza lagi. Gitu. Oke, baik. Menurut saya entertainment yang kamu sebutkan tadi itu sudah menarik untuk perubahan yang harus kita lakukan. Mungkin selanjutnya kamu bisa diskusi dengan Departemen Keuangan untuk merincikan anggaran biayanya dan juga apakah itu bisa dilakukan secepatnya atau tidak. Gitu. Terima kasih untuk di Departemen R&D. Mungkin selanjutnya ke Departemen Marketing. Saya punya pertanyaan buat Departemen Marketing. Mungkin yang pertama, eh, kan kalian itu mengusulkan untuk menggunakan sosial media. Tadi menyebutkan ada Instagram dan TikTok. Nah, kalau dari kalian nih fitur apa nih di Instagram yang paling efektif untuk melakukan iklan? Contohnya kan di Instagram tuh ada Reels, ada Instagram Post. Kira-kira yang paling efektif tuh yang mana? Dan pertanyaan saya yang kedua itu, menurut kalian tuh influencer seperti apa yang cocok mempromosikan perubahan dari mall kita ini? Baik, untuk sosial media itu kalau untuk Instagram, kita lebih efektif itu mempromosikannya itu lewat Reels. Karena Reels itu seperti TikTok, Reels itu sekarang sudah eh, sangat terjangkau oleh masyarakat karena itu sudah bisa muncul di beranda kita, otomatis kita akan melihat kalau kita tuh sudah
Mall Plaza ini tuh sudah berkembang nih. Jadi orang lain tuh lebih mudah untuk mencari kita dan bisa melihat di beranda-beranda. Nah, untuk kedua, untuk influencer marketing ini kita akan menggunakan TikTokers karena dengan zaman yang semakin canggih ini, TikTok semakin menaik. Nah, di situ tuh banyak sekali TikTokers yang banyak mempromosikan produk-produk atau usaha-usaha mereka. Nah, di situ tuh mereka juga dengan menggunakan TikTokers ini berkolaborasi, bisnis mereka itu semakin meningkat. Maka dari itu saya memilih untuk influencer marketing ini memilih TikTokers begitu. Oke, baik. Mungkin udah cukup oke sih, tapi lebih diperkecil aja target influencernya. Kali kamu pilih TikTokers mana yang tepat. Kayak mungkin pilih TikTokers yang emang suka mempromosikan tempat-tempat, mungkin tempat main atau tempat makan kayak gitu-gitu sih. Dan untuk sosial media dicoba aja. Semoga engagementnya baik juga. Mungkin Baik. ke departemen selanjutnya dari departemen PR. Saya punya pertanyaan nih, kan dari solusi PR tuh kita membuat event mingguan. Nah, contoh konkret dari event mingguannya tuh apa? Oke, untuk event mingguannya, kita berencana untuk membuat sale besar-besaran di minggu-minggu pertama saat pembukaan kembali Mall Istana Plaza. Brand sale dari brand-brand tersebut itu misalnya seperti minggu pertama mengadakan sale terhadap clothing brand, lalu minggu kedua ada di skincare, kemudian minggu-minggu selanjutnya brand yang berbeda. Dengan begitu, kita dapat meningkatkan rasa excited terhadap pengunjung Mall Istana Plaza. Namun dengan adanya event ini juga dapat meningkatkan kesadaran pengunjung bahwa Istana Plaza saat ini dapat menjadi one-stop shopping karena lebih banyak brand-brand yang akan masuk. Oke, baik. Nah, mungkin pertanyaan saya yang selanjutnya tuh, kan kita tuh dulu juga buka eh, toko-toko yang mayoritas itu apa ya? Brand kita sendiri, brand dalam negeri, tapi peminatnya tuh kurang. Bahkan kayak sampai sekarang banyak yang tutup karena pengunjungnya sangat minim lah. Nah, kira-kira tuh menurut kamu itu alasannya kenapa dan kayak gimana sih cara biar pengunjung tuh tahu ada brand lokal di IP gitu? Oke, memang benar di Istana Plaza sebelum melakukan pembangunan ulang ini sudah memasukkan banyak brand-brand lokal maupun luar. Namun tidak bisa dipungkiri juga brand yang masuk kurang lebih adalah brand yang kurang dikenal oleh masyarakat ya. Sehingga berpengaruh ke minat dari pengunjung. Juga karena masa-masa COVID ini, eh, pengguna sosial media atau kayak Shopee itu lebih banyak digunakan sehingga banyak brand lokal yang lebih dikenal oleh pem- pengguna Shopee dan segala macam. Dengan begitu, IP juga lebih mudah mensortir brand lokal yang akan masuk ke mall ini sehingga lebih banyak diminati oleh pengunjung. Begitu kira-kira. Oke, baik. Mungkin untuk pertanyaan per divisinya dari saya cukup dulu. Mungkin selanjutnya akan saya obrolin lagi dan mungkin bakal saya sortir lagi. Kita bakal ada agenda rapat selanjutnya untuk seluruh divisi untuk membicarakan perkembangan kita ini. Mungkin untuk rapat sekarang dari saya cukup. Oke, terima kasih untuk owner kami. Berarti dapat disimpulkan rapat hari ini sudah selesai. Terima kasih untuk Hasna dan Kisha juga sebagai kepala departemen dari PR dan marketing. Mungkin untuk rapat ke depannya akan diinfokan lagi. Terima kasih.